Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari amma ba'd. Fa ya ikhwanil kiram, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita kembali, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali duduk di majelis ilmu bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mempelajari hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau kumpulkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah melewati bab yang lalu, bab 13, yaitu adalah bab bayan kasratul turuqil khair. Dan kita akan masuk ke bab ke-14, bab baru, yaitu babul iqtisad fit ta'ah. Sebagaimana yang disampaikan muallif rahimahullahu taala pada bab sebelumnya, yaitu bab kasratul turuqil khair, banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Maka beliau rahimahullahu taala melanjutkan pada bab selanjutnya adalah al-iqtisad fi ta'ah. Apa makna iqtisad fi ta'ah? Mana iqtisad fi ta'ah di sini adalah al-iqtisad sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, huwa ayyakuna al-insan wasatan bainal ghulu wat tafrid. Yaitu adalah dia berada di tengah-tengah antara ghulu, berlebih-lebihan, wat tafrid, mengurangi dalam beribadah. Mudahnya, sederhananya kita terjemahkan al-iqtisad fi tafsir fil ta'ah adalah tidak berlebih-lebihan, atau berlaku sewajarnya, bersikap sewajarnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar kemampuan hambanya. Sebagaimana Syekh Utsaimin mengatakan, li'anna hadha huwal matlub, ini adalah yang diminta dari seorang hamba dari setiap keadaannya, yang selalu berada dalam madar lingkaran al-ghulu wat tafrid. Sebelum membahas ini secara menjauh, ana sudah berikan alhamdulillah minnah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, ana sudah kirim melalui wasilah Ustaz Ihsan materi yang ana bahas, terjemahan. Alhamdulillah, terjemahan yang mungkin anak kita bahas, mungkin itu bisa bermanfaat buat antum, dan entah apakah semuanya akan bisa anda baca, wallahu a'lam bishawab. Intinya dengan waktu 20 menit ke depan materi insyaallah anak akan tuntaskan bidznillahi taala. Adapun ingin mendalam dan memperbanyak, bisa antum kembali ke terjemahan yang anak kirimkan. Nah, seorang mukmin hendaknya berada di setiap keadaannya antara bainal ghulu wat tafrid. Dia harus berada di tengah-tengah antara berlebihan atau mengurangi. Biasanya jatuh kepada seorang hamba yang baru pertama kali hijrah. Biasanya kepada kita yang baru mengenal biasanya ini kita yang baru memahami hakikat thalabul ilm atau baru hijrah. Hijrah biasanya semangat sekali untuk melakukan amalan ibadah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga semua amalan bisa dilakukan. Hari keempat mulai futur, hari kelima mulai mengurang amalan ibadahnya. Yang tadinya qiyamul lail 21 rakaat dalam semalam berkurang jadi 11, berkurang jadi berapa? 7, berkurang jadi 5, jadi witir aja, kemudian enggak salat sama sekali. 6. Maksud dari sini kita seorang hamba harus mengetahui kadar kemampuan kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh
Faisal Al-Mubarak An-Najdi di dalam kitabnya Tatriz Syarah Riyadhus Shalihin, beliau juga mengatakan apa? At-tawassut fil ibadah, al-iqtisad adalah at-tawassut, berada di tengah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Ibqa linafs, menjaga konsistensi dalam ibadah, untuk bisa menjaga konsistensi dalam ibadah, wa daf'an lil malal, untuk menghindari dari namanya bosan. Sesungguhnya manusia itu kadabah, seperti hewan peliharaan. Jikalau pemiliknya itu berlaku lembut, maka hewan itu akan semangat dan akan terus bekerja. Tapi kalau dipaksa, ditekan jor-joran, maka biasanya hewan itu akan lemah dan berhenti dari amalan. Begitu pula manusia, jiwa kita kalau kita paksakan, itu bisa jadi kita futur, bisa jadi kita jadi pada futur, sehingga kita diperintahkan untuk al-iqtisad, sewajarnya sesuai kemampuan seorang hamba. Dan rahimallahu imra'an, sungguh Allah merahmati seorang hamba yang dia mengetahui kadar kemampuannya masing-masing. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala memulai bab ini dengan berdalil dengan dua ayat dalam Al-Qur'an. Qala Allah taala, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Wa qala ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Di sini makna yang pertama adalah Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha adalah namanya apa? Huruf hijaiyah. Sebagian orang berpendapat bahwasanya Taha adalah salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu salah. Dan dia hanya huruf ta dan ha, huruf hijaiyah yang diletakkan di dalam awal surat. Biasanya ini digunakan untuk tahaddi. Biasanya Allah letakkan huruf-huruf ini berada di setiap Al-Quran, seperti Qaf, Toha, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan lain-lainnya untuk tahaddi. Tahaddi apa? Bentuk tantangan kepada orang-orang Quraisy siapa yang bisa mampu mendatangkan ayat semisalnya. Padahal mereka orang Arab, dan huruf Alif Lam Ra, huruf hijaiyah yang di situ tersusun untuk menjadi sebuah kalimat Arab. Bahkan orang Arab sendiri pun tidak ada bisa mendatangkan satu ayat pun yang semisalnya. Sampai Musailamah Al-Kazzab pun pernah mendatangkan sebuah ayat, dan itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Kemudian ma anzalna 'alaika litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi susah. Itu maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ma anzalna 'alaika litashqa, yakni tidaklah Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini supaya engkau wahai Muhammad mendapatkan kesulitan, bukan, walakin liyanal sa'ada, sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan untuk supaya kita bisa mendapatkan apa? Sa'adah, kebahagiaan, kebaikan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang sama, di surat apa? Toha, di ayat 123 sampai ayat 127, Allah taala berfirman, qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Yang artinya Allah berfirman, turunkanlah kamu berdua dari surga bersama-sama, yakni siapa? Adam dan Hawa. Sebagaimana kamu menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan tercela. Kemudian lanjutkan ayat selanjutnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dan dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi bagimu pula pada hari ini kamu diabaikan. Jadi dari ayat di sini adalah bahwasannya
asyaqi, kesulitan itu bukan datang karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah bentuk pengingkaran pengingkaran pada amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingkari amalan-amalan yang Allah perintahkan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Kemudian di ayat sebelumnya, ayat Thaha pertama, wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, sebagai penekanan bahwasanya tidaklah kami turunkan Al-Qur'an padamu wahai Muhammad agar engkau menjadi susah. Sebagaimana di riwayat lain diriwayatkan oleh Dhahhak radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma anzalna 'alaika litashqa ma anzalallahu al-Qur'an. Ini sababun nuzul. Dhahhak meriwayatkan sebab turun ayat sebab nuzul ayat ini. Beliau berkata, lama anzalallahu al-Qur'an ala Rasul, ketika Allah turunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya mengamalkan apa yang berada di Al-Qur'an. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Al-Qur'an hanya turun kepada Muhammad untuk menyulitkan mereka. Lalu Allah turunkan dengan ayat, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad untuk menyulitkan kamu. Nah, Mujahid Qatadah juga berkata, la wallahi, Mujahid membantah orang-orang Quraisy, mengatakan apa? La wallahi, tidak, demi Allah, tidaklah Allah turunkan Al-Qur'an untuk apa? Untuk mempersulit Nabi Muhammad dan para sahabat dan juga mukminin. Walakin, akan tetapi, ja'alahu rahmatan, Allah jadikan apa? Allah jadikan Al-Qur'an itu sebagai rahmat dan cahaya dan dalil dan bukti dan petunjuk untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya Al-Qur'an itu mudah. Yang mempersulit adalah diri kita masing-masing dalam bentuk pengingkaran amalan-amalan ibadah kita. Dengan adanya ghulu wat tafrid, Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di ayat kedua, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Sebagaimana juga firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak akan menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Jadi semuanya agama itu mudah. Kemudian datang setelahnya hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha indaha imra'ah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah dan di samping Aisyah ada seorang wanita. Qala man hadhihi? Rasulullah bersabda, siapa ini? Qalat fulanah. Dia mengatakan fulanah. Tazkuru min salatiha fulana. Aisyah menyebutkan perihal salatnya tadi. Jadi disebutkan bagaimana salatnya fulana, disanjung-sanjung oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, cukup, janganlah demikian. Alaikum bima tutiq, fa wallahi la yamallu hatta tamallu wa kana ahabbad dini ilaih ma dama alaihi sahibuh. Apa kata Rasulullah? Cukup, jangan kau lanjutkan. Hendaklah semua perbuatan sesuai dengan kekuatanmu. Sebab demi Allah tidak akan bosan memberikan pahala sehingga engkau semua bosan melaksanakan amalannya. Jadi Allah tidak akan bosan memberikan pahala kepada seorang hamba sampai orang hamba ini bosan juga dalam mengamalkannya. Wa kana ahabbad dini ilaih. Adapun ahabbad dini ilaih, amalan yang paling Allah cintai adalah apa? Madama alaihi sahibuh, yang mana seorang pelakunya terus berangsur-angsur konsistensi dalam mengamalkannya. Dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasannya amalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla, amalan yang paling konsisten meskipun sedikit. Jadi kita mulai dari tadarruj sesuai dengan kemampuan kita. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Dan ini fenomena ini sering sekali terjadi di kondisi kita yang sedang mengetahui hak kebenaran dan dalam kondisi lagi semangatnya dalam giroh kita dalam ibadah, sehingga alhamdulillah minnah
Kalau misalnya Allah bantu, alhamdulillah minnah, kalau misalnya Allah bantu kita untuk bisa konsisten dalam mengamalkannya, tapi kita harus mengetahui takar kemampuan kita. Lebih baik kita mulai sedikit lalu terus berangsur menjadi banyak, ketimbang kita mulai dari banyak lalu menurun menjadi sedikit. Begitu pula jika kita praktekkan dalam dunia menuntut ilmu. Antum yang khidmah ini penting buat antum ketika antum mengetahui hakikat ilmu nanti ke depan. Jangan bersikap seperti seekor singa yang ingin menerkam gerombolan kambing. Singa ini bingung menentukan kambing yang mana yang ingin dia terkam. Akhirnya satu loncat, satu lagi diterkam, akhirnya tidak ada satu kambing pun yang dia makan. Sebagaimana ini gambaran ini seperti digambarkan oleh seorang ulama muasir. Ulama zaman sekarang, beliau mengkritik sebuah video yang situ ada seekor singa. Singa ini sedang menerkam kambing-kambing, tapi tidak ada satupun kambing yang dia terkam. Ini bisa dimisalkan seperti ilmu. Ilmu banyak di mata kita, tapi kita tidak memulai dengan tadarruj, dengan step by step. Kita tidak fokus kepada satu bidang, tapi setiap ilmu kita ambil, tapi nggak tahu ilmu mana yang kita amalkan, ilmu mana yang kita bermanfaat buat kita. Jadi memulai dengan step by step, tadarruj dengan yang ringan, kemudian naik marhalah kita, jenjang kita ke ilmu-ilmu yang agak sulit sedikit, lalu syarah yang panjang dan seterusnya. Ini nanti antum ketika khidmah nanti antum akan masuk ke jenjang jamiah, antum perlu arahan yang tepat agar bisa mempelajari ilmu dengan baik dan benar. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan dan istiqomah di dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya ibadah itu dua poinnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak akan mungkin terrealisasikan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa konsisten terus beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam